Pada masanya memang Gunung Penanggungan adalah pusat karsian, di mana kemudian gunung ini dibagi menjadi 3 dari bawah ya, kaki kemudian sebagai Burloka, area petirtaan, kemudian tengah adalah Buarloka, area percandian dan pertapaan, dan puncak adalah Suarloka, area menuju kemoksaan atau muksa. Sebuah khazanah tentang Akademi Gunung Penanggungan ya, yang tidak hanya menampilkan sebuah karsian, tetapi juga kabuyutan, Waisenawa, Siwasidanta, Buddha Mahayana dalam satu gunung, semacam akademi berbagai macam aliran hidup rukun dalam satu gunung. Nah, di sini itu ada miniatur dari Gunung Penanggungan. Kemudian di atas Gunung Bunga Teratai ini kemudian ada ular naga atau Basuki ya, atau kemudian naga Ananta atau naga Antaboga ya. Kemudian beberapa yang lain menganggap ini adalah naga Angling Dharma kan gitu ya. Pensiunan dari bangsawan Majapahit untuk mencari moksa, di mana kemudian melakukan pradaksina. Di bagian yang bagian yang gundul itulah, itu namanya Suarloka, yaitu para biksu yang sudah tua, para pertapa yang sudah lanjut usia ketika ajal mau tiba, mengelilingi puncak Gunung Penanggungan, melakukan pradaksina patah sampai kemudian moksa. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, saat ini kita berada di lingkungan Ubaya Training Center. Merupakan salah satu programnya adalah sebuah pelestarian ya, alam dan budaya Gunung Penanggungan. Jadi di belakang kita ini merupakan Gunung Penanggungan yang asli. Puncaknya satu puncak dikelilingi 4 puncak ke 4 sisinya, serta puncak yang lain di keempat sisinya yang lain. Inilah kemudian dalam filosofi kuno, Gunung Penanggungan adalah miniatur mandala, sebagaimana Borobudur ya, mandala yang kemudian disucikan. Prasasti tertua adalah Prasasti Raja Balitung tahun 910. Kemudian prasasti kedua itu Empu Sendok tahun 929, prasasti Tunggrang ya. Kemudian peninggalan selanjutnya adalah masa Makuta Wangsawardhana ya, yaitu Petirtaan Jorotundo tahun 977. Kemudian Sumber Tetek diperkirakan dibangun pada tahun 1048 Masehi ya. Serta itu kemudian pada masa Majapahit beribu-ribu, beratus-ratus gua pertapaan, punden berundak-undak, percandian, altar persajian, dan berbagai macam kemudian situs kepurbakalaan Gunung Penanggungan yang sangat menakjubkan. Pada masanya memang Gunung Penanggungan adalah pusat karsian, di mana kemudian gunung ini dibagi menjadi 3 dari bawah ya, kaki kemudian sebagai Burloka, area petirtaan, kemudian tengah adalah Buarloka, area percandian dan pertapaan, dan puncak adalah Suarloka, area menuju kemoksaan atau muksa. Coba kita sambil jalan-jalan di area Ubaya Training Center ini ya, dengan menikmati pemandangan bunga-bunga, rumput-rumput yang hijau, pohon-pohon durian, pohon-pohon mahoni gitu ya, yang banyak. Serta kemudian di depan kita itu merupakan adalah museum dan pendopo Majapahit yang dibangun di atas gedung museum ya, yang sangat indah. Coba kita lihat, di sana ada miniatur cerita Tantu Pagelaran yang mengisahkan tentang pengangkatan puncak Gunung Himalaya yang kemudian menjadi Gunung Penanggungan ini atau Gunung Pawitra. Nah, Pawitra sendiri yang berarti Pawitra atau tempat yang suci gitu. Nah, ini di sini juga merupakan sesuatu yang sangat indah. Selain museum yang menyuguhkan tentang bagaimana kemudian miniatur bangunan suci, arca-arca, manik-manik, tembikar, keramik, kesenian, bahkan kemudian gambar-gambar yang bekerja sama dengan Museum Gubuk Wayang gitu ya. Juga kemudian kreativitas dan desain yang sangat indah menampilkan khazanah kuno dengan cita rasa milenial atau modern ya. Nah, di sini memang alun-alun yang berpasir hitam ya. Ini sangat indah ya. Hitam berpasir, pasirnya hitam, sangat panas. Pasir hitam ya, karena ini puncak musim kemarau ya. Nah, di sini memang ada buah Majapahit yang berbuah ranum ya. Buah Majapahit yang berbuah ranum. Nah, ini merupakan asal usul dari nama Majapahit. Konon dalam kitab dalam kitab Pararaton diceritakan ya. Dalam kitab Pararaton itu diceritakan bahwasanya awal berdirinya kerajaan Majapahit sekitar tahun 1292, orang-orang Madura dan Majapahit itu sekitar 5.000 orang membangun pedukuhan Majapahit yang awalnya adalah membabat alas. Kemudian
tidak sengaja salah satu dari orang Madura ini memakan buah maja, ternyata rasanya pahit, sehingga kemudian menjadi gumer di tengah-tengah masyarakat awal membangun Majapahit ini, sehingga menjadi nama asal usul nama Majapahit, yaitu buah maja yang rasanya pahit. Konon katanya ada Majapahit ya buah maja yang rasanya manis loh ya. Ini nggak tahu ini manis apa pahit ya. Tapi ini merupakan salah satu asal usul dari nama Majapahit yang ada di Mojokerto ini. Mojokerto sebagai pusat peradaban Majapahit yang memiliki moto ya, Mojokerto full of Majapahit greatness, tentunya juga memperhatikan tanaman ini ya sebagai tanaman khas Majapahit karena memiliki story yang sangat merupakan asal usul dari Majapahit. Coba kita menengok tentang apa yang menjadi kemudian concern dari museum atau penanggungan center ini ya, yaitu sebuah kemudian pengetahuan tentang masa lalu, sebuah khazanah tentang akademi Gunung Penanggungan ya, yang tidak hanya menampilkan sebuah karsian tetapi juga Kaburutan, Waisenawa, Siwasidanta, Buddha Mahayana dalam satu gunung, semacam akademi berbagai macam aliran hidup rukun dalam satu gunung. Nah, di sini itu ada miniatur dari Gunung Penanggungan atau disadur dari cerita Samudra Mantrana. Ya, dalam ceritanya, dalam kitab Tantu Pagelaran itu diceritakan bahwasanya Pulau Jawa itu gonjang ganjing. Kemudian para dewa, para asura, para bidadari bekerja sama mengangkat puncak gunung Himalaya yang ada di Jambudipa atau India dibawa ke Pulau Jawa. Kemudian cecerannya itu menjadi bukit barisan, menjadi gunung-gunung yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur ya. Kemudian yang diletakkan di timur menjadi Gunung Semeru atau Gunung Mahameru. Ternyata Pulau Jawa miring ke timur, sehingga kemudian puncak dari Gunung Semeru ini kemudian diangkat ke barat lagi dan jatuhlah ini menjadi Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra. Tetapi ini merupakan salah satu kisah yang ada di kitab Tantu Pagelaran. Artinya memang Gunung Penanggungan ini punya story 700 tahun bahkan ini 1000 tahun, merupakan pusat akademi, pusat karsian, tujuan orang-orang para pensiunan dari bangsawan Majapahit untuk mencari moksa, di mana kemudian melakukan pradaksina. Di bagian yang bagian yang gundul itulah, itu namanya Swarloka, yaitu para biksu yang sudah tua, para pertapa yang sudah lanjut usia ketika ajal mau tiba, mengelilingi puncak Gunung Penanggungan, melakukan pradaksina patah sampai kemudian moksa. Ada yang kemudian berjalan tanpa bekal gitu ya, itu sampai tengah kemudian moksa, sampai puncak beberapa hari kemudian baru moksa. Nah, di situ kemudian ada para pertapa yang lainnya melakukan ngaben ya, upacara kemudian pembakaran jenazah sampai kemudian abu ini diterbangkan oleh angin dan menyatu dengan Brahman atau Tuhan yang Maha Kuasa. Coba kita ngintip salah satu museum, karena kali ini kita memang museum dalam keadaan tertutup ya, tutup. Jadi kita hanya bisa mengintip. Ini pohonnya bagus ya ini ya. Ini akar-akarnya itu bagus seperti kesenian, tapi ini alami loh. Ini namanya kalau nggak salah bunga pandan rin atau bunga yang lain kita kurang tahu juga, tapi di daerah sini namanya pandan rin dan cukup menarik. Jadi ini salah satu kemudian ruang yang sangat terkunci di museum itu ya. Nah, kita bisa ngintip mungkin dari sini ya. Nah, di situ ada kemudian panorama Gunung Penanggungan, miniatur tembikar dari sebuah bangunan suci pada masa kuno, para pertapa, rakyat-rakyat desa, kemudian para pendeta, ya lukisan-lukisan yang bekerja sama dengan museum gubuk wayang, miniatur tembikar, keramik Tiongkok, manik-manik, semuanya kemudian dihidangkan dengan cita rasa yang milenial. Semoga kemudian Museum Ubaya ini semakin maju pesat ya, semakin memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang sebuah edukasi tentang situs-situs keberbalaan Gunung Penanggungan. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Coba kita menelusuri sebuah artefaktual yang memang ini merupakan miniatur dari artefak yang pernah ditemukan di Terawas ya, yang menggambarkan cerita Tantu Pagelaran. Di mana kemudian di sini di bawahnya ada merupakan Padmasana atau tempat duduk bunga teratai, dengan kemudian bunga teratai yang mekar itu terlihat ya miniaturnya. Kemudian memang ini dibuat sedemikian rupa sesuai dengan penemuan purbakala aslinya, sehingga bocel-bocelnya, pahatan-pahatannya itu seakan-akan menyerupai dengan temuan yang aslinya. Kemudian di atas gunung bunga teratai ini kemudian ada ular naga atau Basuki ya, atau kemudian naga Ananta atau naga Antaboga ya. Kemudian beberapa yang lain menganggap ini adalah naga Angling Dharma kan gitu ya, itu atau naga raja tetap ini naga raja. Nah ini kemudian
di atas itu adalah merupakan miniatur atau filosofinya puncak Gunung Penanggungan yang ada di tengah dengan puncak-puncak yang ada di sekitarnya ini. Nah, di ujung ini namanya Puncak Kemuncup. Nah, Puncak Kemuncup ya, Puncak Kemuncup. Nah, ini puncak apa namanya? Gajah Mungkur. Nah, ini puncak Gajah Mungkur. Nah, puncak Gajah Mungkur ya. Nah, kemudian yang di sini ini puncak Bekel. Nah, ini agak lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, ini puncak Bekel gitu ya. Sedangkan yang di sini, nah yang di sini ini puncak Saraklopo yang dari Kedungudi. Saraklopo, Kedungudi, itu Bekel yang dari apa namanya? Seloliman, itu kemudian yang sebelah sana itu kemudian Gajah Mungkur yang dari Kunjoro Wesi, dan di sana itu adalah Kemuncup ya, Kemuncup yang dari Siman ya, dari Siman, dari apa namanya, Wonosunyo, bisa dari Wonosunyo juga. Nah, ini merupakan ternyata ini ceritanya adalah cerita dari Gunung Penanggungan itu sendiri yang diabadikan apik oleh dalam kitab Tantu Pagelaran. Ternyata kemudian Tantu Pagelaran itu terselamatkan dan informasi itu kemudian bisa kita baca sampai saat ini sehingga kita mengetahui tentang cerita ini dari kitab Tantu Pagelaran yang ternyata disadur dari cerita Samudra Mantana ya, Samudra Mantana, yaitu para dewa mencari air amerta dengan kemudian melilit naga, melilit Gunung Mandara, mengaduk samudra untuk mencari air keabadian, keabadian. Sehingga kemudian dari Gunung Penanggungan ini banyak petirtaan suci. Ada petirtaan Jolotundo, ada petirtaan Belahan, ada petirtaan macam-macam ya, Sumber Beji dan sekitarnya itu banyak air. Artinya memang gunung telah memunculkan air yang sangat berguna bagi kehidupan, dan air ini agar tetap lestari, maka vegetasi dan kelestarian alam yang ada di gunung ini harus tetap terjaga ya, tumbuh-tumbuhannya, pohon-pohonnya, jasmira ya, semoga tetap terjaga.